Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Putri Dina Priliana, NIM saya 222-10103. Nama saya Rizmi Arwita Robia, NIM saya 222-10123. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proyek administrasi pajak kami pada semester 4, yaitu materi PPN dan PPNBM. Oke, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN itu adalah pungutan yang dibebankan atas suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana kena pajak. Barang BPKP, barang kena pajak, jasa JKP, jasa kena pajak, yang dilakukan baik oleh wajib pajak atau WP pribadi maupun wajib pajak badan atau WP badan yang telah ditetapkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, PKP atau pengusaha kena pajak itu sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dan dikenai pajak sesuai dengan undang-undang. Kemudian, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku memiliki omset itu minimal 4,8 miliar rupiah. Namun meskipun misalkan pengusahanya belum mencapai omset tersebut, maka pengusaha bisa dapat mengajukan permohonan sebagai PKP. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang objek dan bukan objek pengenaan PPN. Nah, di sini ada objek pengenaan PPN. Nah, contohnya yaitu 1. Penyerahan BKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Daerah pabean di sini maksudnya adalah daerah di mana dikenakan pajak, yaitu di daerah mana Indonesia tentunya misal. Terus kemudian impor BKP atau barang kena pajak, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Kemudian ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar di dalam daerah pabean. Kemudian ada ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan juga ekspor JKP oleh pengusaha. Nah, jenis barang yang tidak dikenai PPN. Nah, adalah 1. Barang hasil pertambangan atau pengobaran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian yang kedua, itu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, misalkan sembako, 9 bahan pokok. Kemudian yang ketiga itu ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, atau warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, itu bukan termasuk objek PPN. Nah, kita kan sering ya jajan atau makan di restoran cepat saji gitu kan, di restoran mungkin rumah makan Padang, dan kita saat membayar struk, kita lihat di struknya bahwa dikenai pajak sebesar 10%, dan itu adalah bukan PPN mengenai itu, melainkan adalah pajak daerah atau pajak bangunan seperti itu. Kemudian yang keempat ada uang, emas, dan surat berharga. Nah, 4 kelompok tadi adalah jenis barang yang tidak dikenai PPN. Kemudian ada juga nih jasa tidak dikenai PPN, meliputi jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan. Kemudian ada kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat serta di air, jasa tenaga kerja, perhotelan. Kemudian jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Nah, itu dia jasa-jasa yang tidak dikenai PPN, melainkan jasa-jasa yang dikenai pajak lainnya. Kemudian, berapa sih tarif PPN? Nah, tarif PPN yang terbaru adalah 11%. Kemudian ada juga tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, kemudian ada ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Nah, tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur dalam
PP, namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Nah, pada umumnya cara menghitung PPN adalah mengalihkan tarif PPN-nya ini dengan DPP atau dasar pengenaan pajak itu sendiri berapa. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme pemungutan PPN? Nah, PKP sebagai pengusaha itu melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari si pembeli atau penerima BKP atau JKP-nya. Nah, yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual. Atau penggantian membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Kemudian yang kedua, nah apabila pembeli BKP atau JKP tersebut berstatus pemungut PPN, yaitu misalkan mereka adalah BUMN, kontraktor, dan lain-lainnya, maka PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP tidak dipungut oleh si PKP penjual, melainkan langsung pembeli langsung menyetor langsung ke kas negara. Gitu. Dan si pemungut PPN atau si penjualnya itu hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jualnya, sedangkan PPN-nya 11%-nya itu sendiri disetor langsung ke kas negara. Nah, kemudian yang ketiga itu PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual. Nah, nanti di sini kita akan membahas mengenai PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, kemudian pajak keluaran bagi penjual atau PKP penjual BKP dan JKP-nya itu sifatnya adalah pajak yang terutang atau yang harus dibayar kepada kas negara. Oke, selanjutnya yang keempat, mekanismenya adalah pada waktu PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP-nya yang dikenakan PPN. Nah, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Jadi kalau misalkan PKP sebagai penjual itu menjual, berarti terjadilah di situ PPN keluaran. Nah, kalau misalkan PKP penjual itu melakukan pembelian nih, mau restock barang, nah itu terjadilah PPN masukan, dimana sifatnya adalah kita sebagai penjual yang membeli barang BKP atau JKP itu sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Jadi PKP ini sudah membayar pajaknya. Kemudian yang wajib membayar pajak pada kas negara itu adalah barang yang kita beli dari suatu perusahaan atau PKP. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman. Kemudian yang kelima itu setiap masa pajak atau setiap bulan apabila jumlah pajak keluaran lebih besar atau yang kita jual nih, pajak yang kita jual lebih besar daripada pajak masukan atau yang sudah kita bayar, maka selisihnya harus disetor ke kas negara. Atau dia PKP penjual nih, kita sebagai penjual harus wajib menyetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak atau dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Dan sebaliknya, kalau misalkan jumlah PPN masukan atau misalkan pajak yang kita sudah bayar kepada klien kita gitu kan lebih besar daripada pajak keluaran, nah maka selisihnya tadi itu dapat dikompensasikan atau ditabung untuk masa berikutnya, dan restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Kemudian PKP itu wajib menyampaikan SPT masa PPN-nya setiap bulan ke KPP atau kantor pelayanan pajak yang terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Nah, itu tadi mekanisme pemungutan PPN. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai PPN masukan dan PPN keluaran, slide selanjutnya yaitu PPN masukan. Nah, mungkin dalam dunia keuangan atau dunia akuntansi, PPN masukan ini sering disebut sebagai VAT-in atau Value Added Tax in. Nah, atau VAT-in ini ada di transaksi pembelian BKP atau JKP, transaksi pembelian barang dagang seperti itu atau barang jasa. Nah, PPN masukan atau VAT-in adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP karena kita memperoleh BKP atau JKP. Nah, itu dia. Karena kita sudah memperoleh barang, nah barang tersebut sudah termasuk pajak, jadi kita sudah menabung pajak ke
penjual. Kita sudah menyetorkan pembayaran pajak kita ke penjual karena penjual yang di sana itu sebagai penyedia barang. Jadi penjual yang di sana itu harus menyetor pajak nominal pajak dari kita ke kas negara seperti itu. Jadi kita nih PKP sebagai pembeli kita itu sudah mempunyai VAT-in yang dimana itu sebagai tabungan pajak kita gitu yang sudah dibayar di muka seperti itu. Kemudian pajak masukan kita itu lebih besar. Pajak masukan kita itu lebih besar berarti kelebihan PPN. Nah, maka dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kemudian selain ada VAT-in itu ada VAT out atau PPN keluaran, value added out. Nah, value added tax out, itu dia. Transaksi penjualan. Nah, PPN keluaran ini ada di transaksi penjualan. Kenapa? Karena kan kita menjual barang. Kebalikan dari PPN masukan tadi, kita sebagai penjual kita mengeluarkan barang, kemudian barang tersebut kan dibeli oleh pembeli. Nah, kita sebagai penjual itu menerima total harga termasuk pajak kan masuk ke kita. Maka kita sebagai PKP itu wajib menyetorkan pajak ke kas negara seperti itu. Nah, di sini pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP oleh kita nih. Kita sebagai PKP pemungut PPN sebagai itu kita mempunyai PPN keluaran. Nah, kita wajib melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud dan lain-lain. Nah, jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak pemasukan, maka kita mempunyai PPN terhutang gitu, karena kan orang lain sudah membayar pajak di muka ke kita. Nah, itu lebih besar nih, kita punya pembayaran pajak dari hasil pembelian gitu kan. Maksudnya orang ngebeli gitu dari kita penjual gitu. Nah, itu lebih besar daripada kita beli gitu atau pajak pemasukan. Maka kita selisihnya itu adalah PPN kurang bayar, namanya seperti itu. Lalu kita sebagai PKP setor wajib PPN seperti itu. Nah, untuk contoh perhitungan PPN-nya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPN. Yang pertama, PT Seafood adalah perusahaan pemilik restoran cepat saji. Menjual barang kena pajak dengan harga jual senilai 75 juta rupiah kepada PT Surakarya. Tentukan 1. Siapakah pemungut PPN? Kedua, hitunglah PPN yang harus dibayar PT Surakarya. Ketiga, berapa yang harus diterima PT Seafood? Penyelesaiannya adalah PT Seafood. Bagi PT Seafood, transaksi penjualan di mana penjual harus memungut PPN dan membayar ke kas negara, sedangkan kewajiban PT Surakarya ialah membayar pajak. Jawaban nomor 2, PPN 11% dikali 75 juta rupiah, hasilnya 8.250.000 rupiah. Yang ketiga, jawabannya 75 juta rupiah ditambah 8.250.000 rupiah, maka hasilnya 83.250.000 rupiah. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPN yang kedua. Soalnya adalah PT Raja Wali adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kantor sebagai PKP. PT Raja Wali harus melaporkan pajaknya. Bantulah menentukan pajak lebih bayar atau kurang bayar yang dimiliki PT Raja Wali. Di sini kita ketahui PPN keluaran tahun 2022-nya 23.500.000 rupiah dan PPN masukan tahun 2022 adalah 14.750.000 rupiah. Kemudian pada April PPN keluarannya 44 juta rupiah dan PPN masukannya 56.990.000 rupiah. Maka penyelesaiannya adalah tahun Maret 2022 PPN keluaran, PPN masukan
diselisihkan, maka mereka mempunyai perbedaan selisih kurang lebih 8.750.000 rupiah, maka PPN-nya kurang bayar. Sedangkan pada April 2022 PPN keluaran 44 juta rupiah dan PPN masukan 56.990.000 rupiah, maka selisihnya 12.990.000 rupiah, maka PPN-nya adalah PPN lebih bayar. PPN kurang bayar dan PPN lebih bayar pada April dikurang, jadi nilainya 4.240.000 rupiah, maka PPN-nya adalah PPN lebih bayar. Selanjutnya saya akan presentasikan tentang PPN BM, pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPN BM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Pajak penjualan atas barang mewah dikategorikan sebagai pajak pusat, pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, pajak tidak langsung. Adanya pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk 1. Mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Kedua, menjamin penerimaan negara. Yang ketiga, sebagai pajak penyeimbang antara konsumen dengan penghasilan rendah dan konsumen dengan penghasilan tinggi. Objek pajak yang dikenakan PPN BM. Karakteristik objek PPN BM. Objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau menunjukkan status sosialnya. Beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah diantaranya yang pertama, kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya. Yang ketiga, kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkatan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara. Yang kelima, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Yang keenam, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, usaha, atau pariwisata. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. 1. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP, yaitu pemungutan pajak barang mewah oleh PKP mirip seperti PPN, yang mana PKP produsen yang menyerahkan DKP tergolong mewah, menerbitkan faktur pajak kepada pihak pembeli dan melaporkan pungutan pajak atas transaksi tersebut di dalam SPT masa pajak. Kemudian, faktur pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan BKP tergolong mewah. Ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Yang kedua, pemungutan pajak barang mewah oleh pihak pemungut, yaitu dalam mekanisme pemungutan ini terdapat 3 pihak yang dikategorikan sebagai pemungut PPN BM, yaitu 1. Bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Pada dasarnya, PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak, kemudian dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Pengenaan tarif dan perhitungan PPN BM. Tarif pajak atas penjualan barang mewah. Untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada tarif pajak 10%. Tarif pajak 10% digunakan untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, ada tarif pajak 25%, biasanya digunakan untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, seperti kombi, pick up, minibus dengan bahan bakar solar.
Yang keempat, tarif pajak 35%. Untuk barang kena pajak yang tergolong mewah, selain kendaraan bermotor, minuman yang mengandung alkohol, barang dari kulit buatan luar negeri, permadani dari jenis tertentu, barang dari kristal, batu kualam, granit, atau onyx. Kemudian alas kaki buatan luar negeri, barang pecah, belah atau keramik buatan luar negeri, barang dari logam mulia, batu mulia, atau mutiara atau campurannya yang buatan dari luar negeri. Dan untuk kelompok barang yang kena pajak yang tergolong mewah dari kendaraan bermotor seperti kendaraan roda 2 dengan isi silinder lebih dari 250 cc, kendaraan jenis bus, kendaraan jenis sedan, dan stasiun wagon serta jeep. Contoh perhitungan PPNBM. Ani membeli sebuah mobil mewah dari luar negeri dengan harga 950 juta rupiah sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Jika tarif PPNBM ditetapkan pemerintah sebesar 40%, maka berapakah nilai yang harus dibayarkan oleh Ani pada saat ingin membawa mobil tersebut ke Indonesia? Maka penyelesaiannya PPN, rumusnya tarif PPN kali buka kurung harga barang dikurang PPNBM tutup kurung. Maka PPN-nya 11% dikali buka kurung 950 juta rupiah dikurang buka kurung 950 juta dikali 40%. Untuk itu maka hasilnya 11% dikali 950 juta rupiah dikurang 380 juta rupiah. Maka PPN-nya 11% dikali 570 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 62.700.000 rupiah. Maka total harga mobil yang harus dibayarkan oleh Ani adalah harga mobil plus PPN plus PPNBM. Semuanya dijumlahkan maka hasilnya mencapai 1.392.700.000 rupiah. Maka total yang harus dibayarkan Ani adalah sebesar 1.392.700.000 rupiah. Oke, di sini kami mendapat kasus PPNBM di Indonesia, yaitu berita bersumber dari Detikoto, tayang bulan Februari 2022. Nah, di sini terlampir bahwa diskon PPNBM resmi berlaku, bagaimana nasib yang terlanjur beli mobil Honda di Januari. Nah, jadi ada kasus di mana pelanggan Honda itu membeli mobil Honda di Januari, sedangkan ada diskon PPNBM yang resmi berlaku di waktu terkait gitu ya. Nah, mari kita baca selengkapnya. Pemerintah resmi memberlakukan perpanjangan relaksasi PPNBM ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP. Nah, lantas bagaimana pembeli mobil Honda yang terlanjur beli pada periode 1 Januari hingga akhir Februari ini gitu. Nah, Honda Prospect Motor selaku agen pemegang merek atau APM Honda di Indonesia itu mengatakan para pembeli yang melakukan transaksi pada periode tersebut itu berhak mendapatkan uang kembali atau refund. Nah, kemudian Honda lewat laman resminya itu mengatakan Honda itu lewat rilis resmi yang diterima oleh Detikoto itu berkata bahwa insentif PPNBM DTP itu berlaku sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2022. Nah, sehingga konsumen yang telah melakukan pembelian mobil Honda yang menerima insentif ini dapat menghubungi dealernya untuk mendapatkan refund. Nah, refund itu sesuai selisih harga OTR mobil sebelum dan setelah diberlakukannya PPNBM DTP. Selanjutnya, perlu diketahui PPNBM DTP atau insentif pajak ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 /PMK.010/2022 tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan motor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022. Nah, berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 2 segmen mobil yang berhak mendapatkan potongan harga OTR atau intensif pajak. Segmen pertama adalah kendaraan LCGC atau Low Cost Green Car, dan segmen kedua adalah mobil bermesin maksimal 1.500 cc dengan local purchase minimal 80% dan harga berkisar 200 sampai 250 juta rupiah.
Pada regulasi PNBM DTP terbaru ini, lini mobil Honda yang berhak mendapatkan intensif adalah Honda Brio dan Honda Mobilio. Nah, berarti Honda Brio dan Mobilio adalah termasuk dua segmen mobil tadi. Nah, kemudian Honda sudah mengumumkan harga Honda Brio terbaru yang mendapatkan potongan PPNBM. Namun, untuk Mobilio akan diumumkan saat produksi rangka tahun 2022 kembali dimulai. Nah, dari kasus ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yaitu pertama, pemerintah itu resmi memberlakukan perpanjangan relaksasi PPNBM yang ditanggung pemerintah atau DTP sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Maret 2022. Nah, PPNBM DTP ini atau insentif pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor sekian. Itu dia. Kemudian selanjutnya, konsumen yang telah melakukan pembelian mobil Honda yang menerima insentif ini dapat mendapatkan refund. Nah, refund itu sesuai selisih harga OTR mobil sebelum dan setelah dilakukannya PPNBM. Jadi selisihnya. Nah, OTR di sini adalah on the road. On the road itu yaitu istilah dari harga kendaraan mobil yang dijual oleh dealer atau showroom. Jadi harganya ini sudah termasuk dengan biaya pengurusan berkas-berkas penting seperti BPKB dan STNK. Kemudian dari berita ini kita tahu nih bahwa ternyata ada syarat dan ketentuannya, yaitu hanya ada 2 segmen mobil yang berhak mendapatkan potongan harga OTR atau insentif pajak ini nih. Nah, yaitu segmennya itu yang pertama adalah kendaraan itu harus LCGC atau low cost green car. Terus ternyata kendaraan yang kedua itu segmen kedua, yaitu mesinnya harus maksimal 1500 cc dengan purchase minimal 80% dan harga berkisar 200 sampai 250 juta. Nah, ternyata yang mendapatkan itu adalah Honda Brio dan Mobilio, seperti itu. Tapi namun untuk Mobilio akan diumumkan saat produksi rangka tahun 2022 kembali dimulai. Oke, seperti itu. Kemudian ada selain kasus ini, yaitu ada kasus PPNBM di Indonesia selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rismi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus PPNBM di Indonesia yang kedua. Daftar barang mewah kena pajak ada yang sampai 75%, sumber dari CNN pada Maret 2023. Beritanya adalah Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani merevisi aturan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM terhadap barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Hal tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 15 PMK titik 03 2023 tentang perubahan atas PMK nomor 96 PMK titik 03 2021 tentang penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM ditetapkan dengan tarif 20%, 40%, 50%, atau 75%. Adapun pengenaan PPNBM dikecualikan atas impor atau penyerahan peluru senjata api atau senjata api lainnya untuk keperluan negara, pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan niaga, dan senjata api untuk keperluan negara, lalu kapal pesiar, kapal ekskursi, atau kendaraan air semacamnya untuk kepentingan negara atau angkutan umum, serta untuk usaha pariwisata dalam belait yang ditandatangani pada 28 Februari 2023. Itu terdapat tampilan daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Berikut daftarnya untuk PPNBM yang tergolong mewah. Yang pertama, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 30 miliar rupiah atau lebih dikenakan PPNBM sebesar 20%. Yang kedua, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat
Dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak dikenakan PPN BM sebesar 40%. Yang ketiga, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya yang kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angin dikenakan PPN BN sebesar 40%. Yang keempat, kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40% kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter dan pesawat udara dikenakan PPN BN sebesar 50%. Yang kelima, kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara seperti senjata artileri, revolver, dan pistol, senjata api, atau selain senjata artileri, revolver, dan pistol dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penambahan bahan peledak dikenakan PPN BM 50%. Yang keenam, kapal komersial, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum dikenakan PPN BM sebesar 75%. Yang ketujuh, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata dikenakan PPN BM sebesar 75%. Maka hal-hal yang dapat diambil dari kasus 2 adalah Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani merevisi aturan tentang pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) terhadap barang kena pajak atau BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Yang kedua, tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 15 PMK 03/2023 tentang perubahan atas PMK nomor 96/PMK.03/2021 tentang penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, ditetapkan tarif 20%, 40%, 50%, atau 75%. Berdasarkan berita di atas, maka kesimpulannya adalah sebaiknya para pengusaha dan konsumen barang-barang mewah mawas dan update tentang perkembangan dunia perpajakan. Pengusaha dapat mengedukasi konsumen tentang kewajiban membayar PPNBM dan memperhitungkan segala sesuatu mengenai barang yang dijualnya. Terima kasih. Itulah tadi adalah materi penjelasan dan contoh kasus PPN dan PPNBM. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dengan baik. Kami harap kalian mengerti penjelasan kami dan semoga bermanfaat video ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.